Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya itu Pak. Oh, gitu ya. Pilkada serentak nasional di 2024 ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di Pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa, selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi. Provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni. Jelas, fix dan clear. Di Jawa Timur, Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah, secara umum di provinsi-provinsi besar, ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada Pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena Pilkada, saat ini Gerindra menang dan Pileg. Kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3, kalah dari Golkar yang saat itu secara Pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu, kalau kita hitung rata-rata secara umum, wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun, rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten, melawan terah politik dinastinya Atut, mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu, misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang enggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah Pilkada serentak itu, maksud saya Pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain. Dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa Pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang Pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun. Selamat datang di channel ini teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dalam video kali ini tadi kita telah lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik ya. Di sini kita teruskan teman-teman, kita lihat apa yang menjadi komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman disampaikan di sini oleh para netizen, katanya di sini Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang, lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Kita lihat lagi diteruskan di sini teman-teman, Makzulkan Damsul sebelum terlambat. Pak Prabowo jangan sampai mau jadi bonekanya Mulyono. Nah,
Hanya orang-orang yang punya Al-Quran 58 dan Bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh Jokowi. Kemudian teman-teman, semoga Bapak Prabowo diberikan kesehatan, panjang umur dan amanah pada janjinya waktu dilantik. Nah, kemudian teman-teman, di sini dilanjutkan, Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda cerdas, waras dan etikanya tinggi. Jadi teman-teman, kita lihat lagi bagaimana tanggapan netizen. Nah, di sini mereka menyatakan di sini Prabowo mestinya tegas, lengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri, dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini, pimpin negara juga tenang. Nah, gak ada yang pilih Gibran, sampai kapanpun keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di masyarakat. Seorang jenderal TNI jangan lengah meskipun menghadapi katanya mantan tukang mebul. Nah, teman-teman, di sini dilanjutkan lagi, pintu tutup rapat untuk dinasti Mulyono, jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik, segala macam cara dihalalkannya. Nah, di sini disampaikan, waduh bahaya juga kalau begitu ya. Secepatnya DPR melengsarkan Gibran. Rakyat udah gak percaya lagi dengan si Gibran Raka Buming Raka. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan, di sini disampaikan kalau acuan calon presiden cuma eleksibilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori pemilik modal tanpa kapasitas yang mumpuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat ke depannya. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan di sini, Prabowo ini hanya dimanfaatkan untuk mengontrol Gibran. Jika tidak waspada, Prabowo akan dikhianati seperti Nyai Megawati. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, Pak Prabowo harusnya duluan memecat wakilnya sebelum dilengserkan oleh Mulyono. Nah, apapun alasannya, kalau Prabowo sampai memecat Gibran, Prabowo akan menerima karma. Prabowo jangan nurut omong orang yang tidak senang dengan Mulwo. Kamu harus hati-hati sekali, Prabowo sudah tua. Nah, diteruskan lagi di sini teman-teman, politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo. Mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran, Prabowo marah tangkap Jokowi. Nah, fufu-fafa itu apa yang dijual, sebaiknya jangan didorong-dorong majunya pres, kasihan, mending buat balapan mobil. Nah, kemudian teman-teman di sini, banyak bos mantap biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa Bapak Presiden harus hati-hati kepada siapapun yang berjiwa haus kekuasaan, culas licik, penjilat, yang sejenisnya, hati-hati ya. Nah, mantap putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, jadi kadernya calon sendiri, tidak perlu lagi koalisasi gemuk karena udah sanksinya partai tidak ikut memilih jika gabung koalisi gemuk. Selagi pemerintah sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian teman-teman di sini disampaikan para pejabat negara belum bekerja sudah memikirkan berencana untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya ataupun serakah kapan memikirkan rakyat, sangat memprihatinkan sekali. Nah, kemudian teman-teman, ingat-ingatlah pejabat, ingat-ingatlah menteri, negara-negara luar ingin mengadu domba pemerintahan negara luar tak mau negara kita maju. Jadi teman-teman, kalau sekedar maju jadi calonnya biasa siap, tetap faktor parpol pengusung juga harus sangat berpengaruh dalam perolehan dukungan masyarakat, dan 0% tidak akan maksimal kalau masih ada menyandera kasus oleh penguasa. Jadi sebelum menuju Pilpres 2029, seluruh calon harus memberikan informasi dan keterangan riwayat pendidikan sertakan ijazah aslinya. Nah, bahaya Jokowi dan Gibran, hati-hati Pak Prabowo, bila perlu dipecat Gibran aja. Nah, sebagai warga saya sangat senang dengan adanya putusan MK yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik dan rakyat. Jadi pemimpin itu harus pandai bersandiwara, tinggal sandiwara untuk kebaikan ataupun bermanfaat, atau yang mudorot. Di Indonesia banyak mudorotnya sehingga rakyat banyak dikesampingkan, ini faktanya.
Nah, kita teruskan di sini teman-teman, disampaikan negara kita akan hancur dan tumbuh baru yang lebih baik setelah hancurnya para pejabat di Halim. Nah, para Jokowi presiden pemetik sejarah ekonomi masyarakat kecil menjerit. Jadi diteruskan di sini teman-teman, siapapun yang pilpres memenangkan suara rakyat adalah ukuran resmi realitas demokrasi. Semua yang memenuhi syarat punya hak untuk maju di pilpres. Jadi teman-teman, mantap buat Bang Adi, tapi napa mendadak jadi ustadz ya. Lagi dekat sama Bang Rangkuti. Pokoknya kalau Bang Adi bahas politik nggak ada lawan, mantap. Nah, kemudian teman-teman, mantap banget analisa Bang Adi Prayitno, cerdas dan memberi pendidikan politik kepada publik ataupun analuasanya sangat masuk akal dan rasional banget. Nah, kita lanjutkan di sini teman-teman, diteruskan di sini ya. Mereka di sini menyampaikan di sini di Indonesia ini perang masalah politik yang dianggap ada habis-habisnya. Negara Eropa perang betulan bukan ecek-ecek. Negara ini ngurus koruptor aja kewalahan, apalagi perang kebetulan ya. Nah, kita teruskan di sini teman-teman. Sudahlah Pak Presiden, gantikan Gibran sama Pak Anies Baswedan demi menjaga nama baik Bapak dan negara. Tercinta NKRI harga mati. Jadi diteruskan di sini teman-teman, bersyukur masyarakat dan mahasiswa sudah cerdas dan dewasa sehingga tidak terpancing untuk melakukan tindakan anarkis yang bisa menjadikan Indonesia chaos dengan kebijakan Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Jangan cenderung adu domba dan kurang menguntungkan masyarakat golongan bawah ya. Saatnya parlemen jalanan bersama mahasiswa menuntut pertanggungjawaban Jokowi Pratikno serta turunnya Wapres Gibran karena sudah menjatuhkan harkat, martabat, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Salam waras dari para korban Kanjuruhan Malang. Kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman. Di sini sangat disayangkan penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 280 juta. Namun kenapa dapat pemimpin ataupun wapres selevel ketua RT atau ini menurut pengamat politik? Berarti Indonesia memang pendidikannya masih primitif soal perpolitikan ya. Sebagian besar pendukungnya hanya tergiur oleh pencitraan semata. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.